Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang pelatih kesayangan kita semua, yakni Shin Tae-yong yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, dan dengan demikian timnas Indonesia akan kembali bermain di Piala Asia. Artinya Shin Tae-yong merupakan pelatih pertama yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2 kali secara berturut-turut, itu pun melalui jalur kualifikasi. Walaupun memang timnas kita masih sulit untuk bisa bersaing di level Asia ya teman-teman, tapi timnas kita punya potensi bukan saja untuk bersaing di level Asia, tapi juga untuk menjadi macan Asia teman-teman. Nah, mungkin teman-teman akan bingung atau juga ketawa, kok Bung Binder ngomongnya seperti ini. Ya, saya mengatakan ini secara jujur. Dari segi permainan, timnas kita sekarang sudah bermain seperti tim Eropa. Luar biasa. Cuma memang konsistensi yang harus dijaga. Dan juga mental yang harus lebih kuat lagi. Dan jangan lupa juga loh, timnas Indonesia adalah satu-satunya wakil dari kawasan ASEAN yang akan bermain di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Ini sekarang Indonesia sudah mulai bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Gila kan? Saya sendiri tidak pernah membayangkan ini akan terjadi teman-teman. Tapi Shin Tae-yong membuktikan ucapannya ketika sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa timnas Indonesia kita punya potensi untuk bersaing di level Asia. Walaupun memang masih membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan prestasi. Masih butuh waktu kita. Tapi saya yakin dalam 2 atau 3 tahun ke depan, jika Shin Tae-yong dipertahankan dan tim ini juga kerangkanya dipertahankan dan para pemain berjuang terus habis-habisan, maka percayalah prestasi itu juga akan datang. Tapi untuk saat ini kita harus sabar, karena kita lihat seiring berjalannya waktu ada saja pemain baru yang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dan saya juga salut kepada Shin Tae-yong. Oh, salut ya, salut Shin Tae-yong, karena pelatih ini jujur. Saya masih ingat pada saat dia pertama kali menjadi pelatih dari timnas Indonesia dan dia menyelenggarakan atau ada pemusatan latihan. Pada saat itu dia pernah mengatakan bahwa para pemain kita teknik dasarnya lemah. Walaupun banyak yang kecewa, mungkin marah juga, tapi kan dia jujur, dia mengatakan teknik permainannya ini kan lemah. Jadi sebagai pelatih timnas, dia bukan saja harus membahas taktikal, tapi juga harus mengajarkan para pemain kita untuk bermain dengan cara yang benar. Gak gampang loh bos. Padahal kan tugas dia adalah sebagai pelatih. Pelatih bukan pelatih SSB. Iya kan? Dia kan pelatih timnas Indonesia, harusnya langsung ke taktikal. Tapi kan pada saat dia lihat skill atau teknik dasarnya ini lemah, ya harus diajarin lagi, kan gak gampang. Tapi berhasil kan? Dan dia juga berani mengorbitkan pemain-pemain muda. Seandainya gagal, pasti kan menjadi bumerang. Pasti kenanya ke dia lagi kan? Dan lihat saja dengan skuad yang muda dia bisa membawa timnas Indonesia itu lolos ke Grand Final Piala AFF. Di Piala AFF edisi pertama dia sebagai pelatih timnas Indonesia. Tapi kan gak gampang ya bagi Shin Tae-yong menjadi pelatih dari timnas Indonesia, karena banyak sekali gangguan dari luar. Berupa kritikan, ada juga hujatan, ada juga hinaan. Ya kan? Saya masih ingat tuh pada saat Indonesia gagal menjadi juara di Piala AFF yang lawan Thailand itu kan. STY out, STY goblok, STY tidak punya taktik, STY gak paham taktik, STY pilih pemain yang salah. Tapi lihat di mana sekarang kita dan di mana Thailand sekarang. Thailand gak lolos bos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Piala Dunia loh. Sekarang ini Indonesia lagi bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Ya gimana gak saya senang. Saya yakin teman-teman juga senang kan. Tapi sabar, kalau mau prestasi, mau yang namanya trofi, sabar. Ya, dan saya pikir ya bukan berarti timnas Indonesia akan melepas Piala AFF, enggak. Ya Piala AFF juga penting bagi para pemain muda. Jadi alangkah baiknya nanti di Piala AFF ya, akhir tahun nanti Shin Tae-yong memberikan ruang bagi para pemain muda yang usianya di bawah 23 tahun agar mereka mendapatkan menit bermain. Bukan saja pemain-pemain yang sekarang ini bermain di kompetisi domestik, tapi juga pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Biar mereka mendapatkan menit bermain. Seperti yang sebelum dia lakukan kan. Sebelumnya kan dia memanggil banyak pemain-pemain muda kan. Nah, dia bisa melakukan itu lagi supaya regenerasi dari timnas Indonesia ini jalan. Tapi kan Shin Tae-yong adalah pelatih yang berani ya, berani dalam mengambil keputusan. Luar biasa.
Apalagi dalam memilih pemain. Itu gak gampang loh teman-teman. Saya kaget ketika dia masih memilih Hernando Ari. Padahal sebelumnya ada isu atau rumor. Mungkin penjaga gawang akan diganti. Dia pilih lagi Hernando Ari. Artinya apa? Komunikasi dia dengan para pemain itu bagus. Dan dia adalah pelatih yang memang peduli dengan para pemain. Dia tidak ingin mental dari Hernando ini tetap down. Dia memberikan lagi Hernando Ari kesempatan untuk main. Walaupun ada juga tuh kesalahan. Ya, tapi untung nggak terjadi gol. Tapi kan dia kasih kesempatan lagi. Karena dia ingin mental dari Hernando Ari ini bangkit. Nah, inilah pelatih yang peduli dengan para pemainnya. Dan dia maju terus, dia gak peduli juga dengan kritikan, hujatan, atau juga hinaan. Tapi dia buktikan dengan hasil. Nah, hasilnya sekarang timnas Indonesia sudah naik level. Sudah to the next level. Kita sekarang sudah masuk ke level Asia. Tapi kita belum bisa bersaing di level Asia. Ya, sorry to say, ini akan butuh waktu. Tapi gak apa-apa. Ya kan, kita dorong terus nih. Kita support terus nih para pemain. Dan kita lihat. Banyak sekali pemain-pemain yang bermain di luar negeri yang sekarang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ya kan? Bahwasannya mereka memang harus menjadi WNI atau warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi, tapi kan sekarang mereka sudah menjadi warga negara Indonesia. Artinya mereka adalah pemain nasional. 100% timnas kita sekarang diisi oleh pemain-pemain nasional yang siap tempur kalau perlu berkeringat darah di atas lapangan. Oke, kita kalah lawan Irak. Tapi secara permainan sebetulnya kita unggul di babak pertama. Sayangnya kan timnas kita gak bisa melakukan finishing. Ya ini yang masih menjadi persoalan karena gak ada striker yang predator yang bisa melakukan finishing. Tipe striker kita di depan tiga-tiganya adalah yang bisa bergerak tanpa bola dan juga yang punya kecepatan. Tapi finishing itu yang diperlukan. Ada juga striker finisher tapi gak bisa bermain secara konsisten. Jadi gak gampang juga teman-teman bagi Sintayong. Dan memang gak gampang juga ya di negara ini ya. Bagi orang yang bekerja secara jujur, bekerja dengan benar ya, punya niat baik, pasti akan diganggu terus. Saya bingung juga dengan mereka yang memang terus-menerus mengkritik Sintayong, apalagi sih yang perlu dikritik? Ya oke lah, namanya pelatih bisa saja melakukan kesalahan, tapi dia bisa membangkitkan lagi timnas kita, ya kan itu yang paling penting, dia bisa melakukan evaluasi. Saya sendiri beberapa kali mengkritik Sintayong sesuai dengan permainan, sesuai dengan keputusan-keputusan teknisnya, bukan keputusan dia yang ingin memakai pemain-pemain diaspora Indonesia. Enggak, karena itu diperlukan agar timnas kita bisa bersaing di level Asia. Tanpa adanya pemain-pemain yang bermain di Eropa, gak mungkin timnas kita akan bisa lolos ke round 3. Impossible. Dan timnas kita cuma kalah 2 kali, itu pun lawan Irak yang kemungkinan akan lolos ke Piala Dunia. Lawan tim yang benar-benar kuat. Vietnam kita sikat, Filipina kita sikat di pertandingan semalam. Ya kan, Vietnam udah bukan lawan kita lagi, sekarang udah gampang kita kalahin mereka. Sebelumnya kan sulit, tapi Sintayong butuh waktu. Ini semua yang dinamakan proses. With progress. This is real progress. Ya, jadi negara-negara ASEAN lainnya juga bingung lah, kok Indonesia bisa secepat ini ya? Karena memang ada program yang jelas dari Sintayong. Cari pemain-pemain keturunan Indonesia. Jika mereka ingin memperkuat Indonesia, coba pakai proses naturalisasi supaya mereka menjadi WNI, kemudian kita lihat permainan mereka seperti apa. Ya kan, Maklok sekarang sudah tidak bisa masuk tim. Ya kan, Elkan Begot tidak dia panggil lagi. Ya itu, jadi bukan saja performa, harus ada kedisiplinan juga. Ini pelatih yang tanpa kompromi, pelatih seperti ini yang kita perlukan. Jadi kita perlu menjaga juga Sintayong. Maka itu sebelumnya pernah saya katakan, Sintayong yang membangun fondasi, biarkan dia yang melanjutkannya. Dan bagusnya kan kontraknya diperpanjang. Ya, saya nggak tahu juga sudah diperpanjang atau belum ya. Saya belum baca juga press release-nya. Nah, mungkin teman-teman ada informasi, bisa memberikan informasi tersebut. Tapi kan, ya anggap saja lah sudah diperpanjang kan. Targetnya kan sudah tercapai ya sebelumnya ya. Nah, ini kan bagus sekarang. Dan kita lihat permainan dari timnas kita ini kan menawan. Itu yang menghibur kita semua sehingga ada banyak supporter baru. Ya kan, tapi di lain pihak, kita juga harus menjaga jangan sampai timnas kita dikomersialisasikan. Jadi jangan sampai ada gimmick-gimmick yang aneh. Gak perlu. Ya, kita perlu menjaga marwah sepak bolanya. Itu semua adalah tugas kita sebagai pemain ke-12, sebagai supporter dari timnas Indonesia. Gak boleh. Jangan sampai lagi nanti ada yang namanya Tur Nusantara Jilid 2. Wah, kacau itu nanti. Ya kan? Dan Sintayong ini kritis juga loh. Dia sampai mengatakan tuh di sesi konferensi pers setelah pertandingan rumput dari GBK kan, yang gak sempurna itu kan, dia kritik juga. Nah, masa pelatih yang jujur gini mau kita lepas? Jangan dong ya. Kejujuran itu memang pahit, tapi itu adalah realita, itu adalah fakta. Pil pahit itu harus kita telan. Kalau ada yang mengatakan sesuatu tentang kita yang merupakan fakta, tapi jangan juga lah ya kita berandai-andai seolah-olah kita ini lebih baik daripada Sintayong. Nggak bisa. Saya pernah mengatakan di salah satu
platform lainnya. Bahwa saya tidak lebih baik daripada Sintayong. Saya kan pengamat, iya kan? Yang lebih tahu atau yang lebih paham itu adalah Sintayong. Tapi ya kalau kita mau menganalisa gak ada salahnya. Kalau kita mau kritik yang positif gak ada salahnya. Yang juga teman-teman biasa lakukan. Tapi stop hujatan. Stop hinaan. Ya kan teman-teman? Dan stop bullying. Gak boleh kepada para pemain dari Timnas Indonesia dan juga tentunya kepada jajaran pelatih. Jangan. Pelatih manapun. Pelatih U20 atau U16 jangan. Ya, kita support mereka. Dan kita jangan lagi membedakan pemain keturunan Indonesia dengan pemain lokal. Kenapa kita harus membedakan? Mereka semua sudah berpaspor Republik Indonesia. Mereka semua adalah pemain nasional yang siap berjuang bagi Timnas Indonesia dengan niat yang baik untuk membawa skuad Garuda terbang tinggi. Dan sekarang skuad Garuda bukan saja terbang tinggi tapi sudah meroket tuh. Nah, suaranya seru kan? Nah, jadi kalau kita lihat permainan dari Timnas Indonesia kita ini sudah menarik banget. Ya, kita perlu sekarang menjaga agar Timnas Indonesia kita tetap berprogres. Dan kita tunggu nanti di round 3 akan masuk ke grup mana. Tapi kembali lagi kepada Sintayong. Inilah pelatih kelas dunia yang memang dibutuhkan Timnas Indonesia. Yang dia memulai membangun fondasi dari Timnas Indonesia dari minus. Ya dong, dari minus dong. Karena pada saat dia masuk kan amburadul tuh Timnas kita. Kalah bisa cetak banyak gol. Tapi kemasukan lebih banyak gol lagi. Dia membuat pertahanan kita solid. Tapi para pemain juga tidak boleh banyak melakukan kesalahan. Seandainya lawan Irak itu para pemain kita bisa finishing. Di babak pertama selesai itu Irak. Tapi gak masalah. Yang penting timnas kita masih lolos ke round 3 babak kualifikasi. Saya ulangi lagi, round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Kita masuk sekarang ke kualifikasi yang real dari Piala Dunia. Kita akan bersaing dengan tim-tim raksasa Asia lainnya. Itu semua karena memang kerja keras dari Sintayong dan juga tentunya dari para pemain yang kita lihat hubungannya harmonis banget. Jadi pada saat hubungan antara para pemain dengan pelatih dan federasi ini sudah harmonis dan juga kondusif, janganlah diganggu-ganggu ya. Biarkanlah mereka fokus untuk memajukan Timnas Indonesia kita. Dan kita sebagai supporter dari Timnas Indonesia terus support. Jangan mundur teman-teman. Kita support terus dengan cara-cara yang positif. Seperti yang selalu saya jelaskan di analisa-analisa saya. Jadi Triple B ini adalah channel yang positif. Semuanya positive vibes. Maka itu saya harapkan teman-teman tekan itu tombol subscribe. Tekan ya, suruh saudara kalian, suruh anak kalian atau suruh ayah kalian atau suruh siapalah ya, saudara-saudara kalian tekan itu tombol subscribe biar Triple B bisa menembus 1 juta subscribers dan Timnas Indonesia bukan saja menuju Piala Asia tapi juga menuju Piala Dunia. Nothing is impossible di sepak bola teman-teman. Kita harus bermimpi, gak ada masalah kita bermimpi, tapi kita bermimpi dengan mata terbuka karena para pemain yang harus perform di atas lapangan. Ayo semangat terus, kita support Timnas Indonesia. Kenapa saya lagi semangat? Saya harus semangat karena Timnas Indonesia kita juga, para pemain lagi semangatnya lagi habis-habisan. Dan jangan lupa, di 2 pertandingan ini, saya kelamaan juga ngomongnya, tapi saya lagi semangat. Di 2 pertandingan ini, lawan Irak dan juga lawan Filipina, ya kan, Witan belum main. Apalagi kalau Witan main, bisa lebih gila lagi permainan dari timnas kita. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.